5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik yang hebat? Kak Citra berharap kalian baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Tari tunggal itu tari yang ditarikan ya, tarian yang ditarikan seorang diri adik-adik ya, tanpa berpasangan ataupun berkelompok. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah itu memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi adik-adik? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, tari kreasi ini tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Sedangkan untuk tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Itu tadi jenis-jenis tari kreasi dan pengertiannya adik-adik. Lalu bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari saja. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Dan adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan lebih dari 2 penari. Adik-adik, mari kita pelajari dari bacaan tadi informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tadi. Nah, kita akan belajar berdasarkan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Contohnya di paragraf pertama adik-adik atau paragraf 1, itu gagasan utamanya tentang apa sih? Ini menceritakan tentang apa isinya. Nah, di paragraf 1 ini gagasan utamanya adalah tentang pengertian dari tari kreasi. Di sini dibahas tari kreasi itu apa sih? Nah, itu adalah gagasan utamanya. Lalu di paragraf yang kedua, nah paragraf kedua ini menurut adik-adik gagasan utamanya apa? Di sini disebutkan 3 jenis tari kreasi. Berarti gagasan utamanya ya itu tadi, jenis tari kreasi. Jenis tari kreasi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Oh, tari kreasi daerah, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Lalu dijelaskan pengertiannya satu persatu. Jadi gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi. Paragraf yang ketiga adik-adik, menurut adik-adik di sini gagasan utamanya apa? Di sini disebutkan bentuk karya
tari kreasi itu dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Lalu dijelaskan adik-adik tari tunggal apa, tari berpasangan apa, dan tari berkelompok itu apa. Berarti gagasan utamanya di sini adalah tentang bentuk karya tari kreasi. Nah, jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak adik-adik. Nah, tari merak ini merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak ini berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak ini menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Nah, tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda namanya Raden C.C. Somantri ya. Ini J.J. Somantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Nah, perhatikan gambar tari merak berikut ini. Ini adalah contoh tari merak adik-adik ya, bisa ditarikan bentuknya itu tari tunggal atau sendiri. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di tempat daerah tinggal adik-adik itu ada tari tunggal? Apa nama karyanya? Nama karya tarinya di sini ya, ada tari pendet dari Bali itu bisa ditarikan secara tunggal. Lalu ada tari Kadanggan ya dari Jawa Barat, tari Klana Topeng dari Yogyakarta, tari Remo dari Jawa Timur. Itu juga bisa ditarikan dengan bentuk tari tunggal. Nah, beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah itu harus kita lestarikan adik-adik. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Nah, melestarikan tarian daerah itu berarti melestarikan budaya nasional. Wah, aku orang Jawa, aku harus belajar tari Jawa sajalah, nggak usah belajar tari yang lain. Itu tidak boleh adik-adik. Jadi kita bisa kok belajar tanpa membedakan asal daerah dari tarian tersebut. Misalnya Kak Citra orang Jawa, bisa belajar tari Bali, bisa belajar dari tari dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Kalimantan. Mari kita melestarikan tarian daerah, karena dengan melestarikan itu berarti kita sudah melestarikan budaya nasional. Nah, Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usianya 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usianya 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori manakah Dayu adik-adik dan mengapa demikian? Kalau kalian berada di kelas, kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Tetapi kalau kalian misalnya di rumah, bisa kalian diskusikan dengan orang tua atau kakak kalian. Jadi Dayu ini termasuk dalam kategori remaja karena Dayu merupakan anak yang mengikuti perlombaan menari dengan usia di atas 10 tahun. 10 tahun itu dalam masa pubertas sudah masuk kategori remaja ya. Nah, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahap perkembangan, mulai dari sebelum lahir ya, di dalam perut ibu pun kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bayi kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kanak-kanak atau anak-anak, masa puber, masa remaja, dewasa dan usia lanjut. Adik-adik yang berusia 10 sampai 11 tahun itu termasuk pada masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, perbedaan masa anak-anak dan masa
pubertas itu terletak pada aktifnya sejumlah hormon yang ada di tubuh kita. Jadi hormon yang aktif ini kemudian membuat anak-anak akan memasuki masa pubertas yang ditandai dengan sejumlah perubahan. Di antara lainnya, dada pada anak pria tumbuh menjadi lebih lebar atau bidang. Lalu pinggul pada wanita atau anak wanita perempuan akan melebar. Suara pada anak laki-laki mulai berubah menjadi lebih berat, sementara pada perempuan akan menjadi lebih melengking adik-adik suaranya. Lalu timbul jerawat, nah itu tandanya kalian sudah mulai pubertas. Tumbuh rambut di area tertentu, misalnya di ketiak, lalu di alat kelamin kita. Ini tidak tabu adik-adik, kalian harus tahu masa-masa pubertas kalian pasti mengalami perubahan ini. Dada pada wanita mulai menonjol, sementara pria akan memiliki jakun di lehernya akan memiliki jakun. Jadi ini adalah tanda-tanda ketika kalian sudah memasuki masa-masa pubertas. Nah ini adik-adik perbedaan ciri-ciri pada masa anak-anak dan masa pubertas untuk anak laki-laki. Nah untuk anak laki-laki pada masa kanak-kanaknya belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelaminnya. Ketika kalian memasuki pubertas maka akan tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelaminnya. Nah pada masa anak-anak mungkin suara kalian belum membesar, tapi pada masa pubertas suara kalian akan membesar. Pada masa anak-anak belum tumbuh jakun, tapi di masa pubertas anak laki-laki akan tumbuh jakun di lehernya. Lalu belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut pada anak-anak laki-laki. Lalu untuk masa pubertas anak laki-laki akan tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Ini perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki. Lalu bagaimana perbedaannya untuk anak perempuan? Yuk kita simak adik-adik. Nah ini adalah perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak perempuan. Contohnya sama adik-adik di sini. Kalau masa anak-anak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, sedangkan pada pubertas sudah. Suara belum melengking pada masa anak-anak, tapi di saat pubertas suara anak perempuan akan melengking. Payudara pada masa anak-anak belum membesar, tapi ketika kalian mengalami pubertas payudara kalian akan membesar. Nah pada masa kanak-kanak panggul itu belum membesar adik-adik, tapi pada masa pubertas panggul kalian akan membesar. Jadi ini perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Perlu kalian ketahui dan kalian pelajari adik-adik ya. Lalu kalian jangan sampai lupa untuk menjaga diri kalian pada masa-masa pubertas ini. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.